Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan koruptor. Widih, Wang kenalan dulu. My name is Thomas Rorke, tapi kita panggil saja si Tommy. Jadi beliau ini adalah seorang pemburu vampire. Namun entah apa yang telah terjadi karena terlihat kota sudah porak-poranda dan sunyi sepi. Wah, apakah si Tommy akan modern cenah geng? Sedangkan di sisi lain para survivor yang sedang mencari sesuatu, tiba-tiba ada seorang ODGJ di tengah jalan, tapi saat salah satu menghampirinya, lalu tiba-tiba ternyata Mang Tommy masih hidup, tinggal menyisakan satu. Jadi mereka-mereka ini adalah begal. Katanya sama seperti kalian, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Tapi gak gitu juga caranya atuh Bambang. Sedangkan si gadis ODGJ ternyata hanya untuk pancingan saja. Hey, where you going? You can't fucking leave me out here, man. Saat si Tommy akan pergi, Neng Samantha alias Sam menghampiri si Tommy. Masa iya kamu tega meninggalkanku di sini? Aku atut ocong loh mas. Seraya minta si Tommy mengantarnya kembali ke kelompok dia. Katanya di sana ada banyak orang. Kami juga punya air, listrik, wifi, cemilan, dan yang paling penting tempat itu sangat aman ketika malam hari. Tapi si Tommy dia tidak menginginkan itu semua. Yang Anda inginkan hanyalah imbalan amunisi saja. Let's go. Come on. I'm Sam. Perjalanan yang lumayan jauh, sampai fajar mulai terbenam pun belum sampai juga. Alhasil mereka dapat sambutan dari makhluk pejalan malam yang haus darah. Right up here. This is a bad idea. Ethan, it's Sam. Open the door. We're coming in. Ethan, it's Sam. You copy? Sam, what's going on? Where are you? We're a block from Commerce Street. They're everywhere. We need you to be ready for us. Move! Move! Okay, people, you know the drill. Swift but safe. Weapons! Good! The weapons! Let's go! Come on!
betapa nafsunya si Tommy tatkala melihat satu vampire yang berbeda dari yang lain. Hal itu terlihat oleh si Sam, tapi kita bahas itu nanti saja karena mereka kini sudah aman. Namun sayangnya kepulangan si Sam membawa kabar duka atas kematian seluruh rekannya yang ikut dalam misi akibat para pembegal pro, sedangkan si Tommy dianggap orang asing. Bahkan beberapa malah menyalahkan si Tommy. Katanya bisa jadi dia adalah komplotan mereka yang berakting supaya bisa masuk ke sini, tapi hal itu dibantah si Sam dan menjamin kalau si Tommy adalah orang baik. Si ketua kelompok, dia bernama Frank, sangat menghargai si Sam tapi tidak bisa percaya begitu saja. Nah, Tommy akan diizinkan tinggal di sini malam ini, tapi harus menyerahkan senjata dan tidur di dalam sel. Itu semua demi kenyamanan kita semua. Dia juga berjanji akan memenuhi permintaan si Tommy sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan si Sam. Tapi keributan masih belum juga reda yang membuat si Sam sedikit emosi. Jadi ternyata si Sam waktu itu sedang mencari sesuatu yang bisa mengantar kelompok ini pergi dari sini, dan memang tiap harinya mereka gantian bertugas karena si Frank sadar bertahan di sini bukanlah solusi. Persediaan pasti akan habis seiring berjalannya waktu. Sedangkan pesawat yang si Sam temukan jaraknya emang agak jauh, sekitar 100 mil dari sini, tapi bisa mengangkut kita semua untuk meninggalkan kota ini. Jadi mereka ini dapat info kalau di luar sana ada koloni yang selamat, tepatnya berlokasi di Baha, tepat di tengah-tengah gurun yang terisolasi. Dan setelah itu anak si Frank, dia bernama Ethan, akan mengantar si Tommy untuk pergi ke selnya beristirahat. Malam pun semakin poek. Si Sam yang tidak bisa tidur karena gak enak sama si Tommy menemuinya dan sedikit bercerita satu sama lain. Jadi si Sam ini sebatang kara karena keluarganya telah meninggal dikenyot para vampire. Sedangkan sebelum wabah, si Tommy berprofesi sebagai buronan, makanya dia sangat pro dengan bedil. Tapi si Sam penasaran, kodamu tadi hampir keluar saat melihat vampir yang memakai gili. Jadi vampir gili itu memang baru ada di sini, tapi setelah kedatangannya, vampir lain jadi agresif sehingga kelompoknya menyimpulkan kalau dia itu adalah pemimpinnya. Sedangkan permasalahannya dengan Nak Tommy, si vampir gililah yang ternyata telah menginfeksi istrinya. Makanya dia siap mengeluarkan kodam demi balas dendam. Tapi percakapan harus diakhiri karena si Sam harus bergantian jaga untuk memantau si ODGJ. Sedangkan di sisi lain, CCTV tiba-tiba saja rumek. Ethan, what do we got? Dad, I got no feed, man. Ya, lewat manakah cenah beberapa vampir ini sampai bisa masuk? Curiga ada yang bocor di lantai atas. Si Frank pun nyuruh orang untuk mengeceknya, tapi seseorang ternyata ada yang tergigit, di mana infeksi di vampir ini sangat-sangat cepat sekali dan vampirnya juga sangat rapuh. Mempan dibedil dengan peluru biasa dan secara terpaksa dia harus dibunuh sebelum menjadi brutal. Dikarenakan terbit fajar masih 4 jam lagi, si Ethan nyuruh semuanya supaya beristirahat karena besok kita akan OTW meninggalkan tempat ini. Waktu pun terasa nyerelek dan tidak terasa pagi pun telah tiba.
Wah, selain telah merusak CCTV, para vampir juga telah merusak akses transportasi mereka. Tidak mungkin berjalan nyeker sejauh 100 mil bisa sampai sebelum matahari terbenam. Jadi jalan satu-satunya adalah mencari mobil di tempat lain. Tapi si Tommy, dia nyeletuk bunuh saja pemimpinnya maka masalah kita akan kelar. Jadi sebelumnya si Tommy pernah membunuh satu perkumpulan vampir di tempat lain. Malah perkumpulan itu katanya lebih besar dari ini. Nah, setelah si ketua vampir itu para vampir seperti kelimpungan, mereka saling membunuh satu sama lain. Hal itulah yang akan kembali dilakukan si Tommy di perkumpulan vampir ini. Tapi statementnya menuai pro dan kontra, sangat tidak disetujui oleh si Frank. Tapi cenah kalem dulu, jangan riweuh, karena aku Tommy tidak akan ngejak siapapun untuk membunuh si ketua vampir. Dengan kata lain, kalian semua boleh pergi, biarkan aku dan kodamku saja yang akan mengurus para vampir. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata si Tommy ini ada benarnya juga. Mungkin inilah saatnya untuk kita melakukan perlawanan hingga beberapa orang siap untuk ikut bertempur, termasuk si Ethan, anaknya si Frank. You wanna die? Go die. We're not gonna make it to that plane before nightfall. You wanna go? Go. Meskipun dilarang, si Ethan tetap nekat pergi karena dia merasa waktunya gak akan cukup, belum harus nyari mobil dulu. Mending kalau nemu lah, kalau kagak lah serah lu aja Tan lah. Bapak mah akan tetap mencari mobil lalu pergi meninggalkan tempat ini. See me off? Selagi para kesatria berangkat yang totalnya berjumlah 5 orang, si Frank nyuruh si Sam dan beberapa orang lainnya supaya segera mencari mobil kembali ke mereka berlima yang sudah sampai di sebuah hotel tempat para vampire check-in.
Wah, malah rungkat gengs, padahal cuma mau naruh bom doang di ruang bawah tanah. Tapi apalah daya, semua kandas karena mereka nggak expect kalau para vampir akan menyergapnya. Dan kini yang tersisa hanyalah mereka berdua. Itu pun dalam keadaan galau karena mereka terjebak di loteng hotel. Satu-satunya jalan adalah mendapatkan tali, dan tali itu ada pada si Chris. Tapi ketika dia dihubungi, keadaan si Chris sudah sangat ruksak. Bahkan untuk berjalan saja katanya tidak mampu. Seraya menyuruhnya untuk tenang karena kami akan menjemputmu. Mereka pun mengatur strategi si Tommy yang akan memancing para vampir supaya menjauh, sedangkan si Ethan yang akan menyelamatkan si Chris sekaligus mengambil talinya. Hey! You want me? Aja ada si Chris yang sudah jadi vampire ngagetin si Ethan sehingga rencana mereka ketahuan. Tapi untungnya masih berhasil keluar dengan membawa talinya. Tapi si Ethan yang baru sadar ternyata dirinya telah tergigit oleh si Chris. Dia pun tidak walakaya saat virus kevampiran mulai menjalar pada tubuhnya. Di sisi lain, setelah hampir seharian pergi, akhirnya si Sam menemukan juga mobil yang masih berfungsi normal dan segera membawanya. Namun mobilnya terlalu kecil, sedangkan jumlah mereka kurang lebih 40 orang. Tapi kabar baik, akhirnya datang juga karena ada yang berhasil menemukan bis. Kembali ke si Tommy, dia berhasil turun, tapi sayangnya matahari sudah tidak terlihat lagi. Wah, lalu bagaimana cenah kalau sudah begini? Mana si ketua juga melimpahkan kesalahan pada si Tommy. Terlebih itu karena anaknya telah meninggoy. Tapi sedari awal juga si Tommy ini tidak pernah ngajak siapapun. Andai pun itu tidak pergi ke hotel, oke fine, anaknya mungkin masih hidup. Tapi kenyataannya mereka juga baru bisa menemukan mobil saat hari menjelang malam. Dan itu juga tidak work. Setidaknya hargailah para jagoan yang telah berani mengambil resiko meskipun mereka semua harus gagal. Tapi si vampir Gili emang benar-benar pantas menyandang predikat pemimpin vampire karena cuma dia yang tidak mempandi bedil, padahal jelas-jelas bedil si Neng ini tadi mengenainya. Dan sangat respect pada si Tommy, meskipun dia sudah habis-habisan dihujat si Frank, si Tommy tetap mendatanginya hanya untuk meminta supaya si Frank kembali memikirkan nasib orang-orangnya karena mereka semua membutuhkanmu saat ini. Sebelum para vampire berhasil menerobos, si Frank memberi sedikit wejangan. Dia yang sejatinya mantan ABRI sudah menjadi rahasia umum kalau setiap pertempuran yang dia jalankan tidak pernah menemui kekalahan karena memang tidak mau kalah. Tidak peduli apa yang dihadapi selagi itu layak untuk dipertahankan, maka dia akan tetap berjuang. Dan kali ini ada banyak nyawa yang bergantung pada kita. Jadi strategi si Frank ini masih sama, yaitu mempertahankan tempat ini sampai terbit fajar. Si Sam yang pengen ikut berjuang dilarang oleh si Tommy karena dia akan memastikan keselamatan kalian. Seburuk-buruknya jika kami semua tumbang, setidaknya mereka ada yang memimpin dan kamulah yang pantas untuk memimpin mereka.
Timbang sudah, gengs, tinggal menyisakan si Tommy sendiri. Itu pun dia dihadapkan langsung dengan si vampir Gili. Gila, si mantan Kopassus dilawan. Sepertinya dia terinfeksi ketika sedang bertugas. Tapi si Tommy melihat ada sebuah celah. Dia akan memancing si Gili supaya keluar dari sana. Ternyata sudah siang dan si vampir juga tidak secerdas yang kita kira. Jadi diam-diam si Sam membawa mereka masuk ke dalam bis saat para vampir merangsek masuk ke gedung. Alhasil mereka semua selamat. Tapi si Tommy di sini tidak akan ikut rombongan menuju pesawat. Meskipun dendamnya sudah terbalaskan, tapi dia sudah merasa nyaman dan seperti sebuah panggilan untuk tetap memburu para vampire.